Shalom Alehem, berjumpa kembali dengan kanal Sabda Utama yang berisikan midras atau pengajaran atau perenungan dari Sabda Tuhan. Adapun tema pada kali ini saya memberi judul Stamina Spiritual. Bacaan yang menjadi rujukan kita adalah dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Berbicara tentang stamina, biasanya kita menghubungkannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan badan, fisik, kesehatan. Stamina biasa dihubungkan juga dengan makanan yang bergizi. Stamina biasa juga dibentuk lewat hal-hal yang bersifat olahraga, senam, berjalan pagi, menghirup udara pagi yang segar. Termasuk tempat di mana saya saat ini menyampaikan firman, juga adalah tempat yang biasa dimanfaatkan juga untuk berjalan pagi dan senam, untuk membentuk stamina tubuh. Berbicara tentang stamina, ternyata bukan hanya yang berkaitan tentang tubuh atau badan saja, karena manusia bukan hanya terdiri dari tubuh, tetapi juga kejiwaan atau psikis dan kerohanian. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya juga membutuhkan stamina. Hal-hal yang bersifat kerohanian. Bicara tentang stamina spiritual. Nah, kalau olahraga bisa memberikan kekuatan bagi tubuh kita untuk tidak mudah terserang penyakit, maka stamina spiritual berbicara tentang hal-hal yang bersifat kerohanian, mengokohkan iman dan pengharapan, supaya setiap orang beriman tidak mudah jatuh dalam penggodaan, tidak mudah berputus asa, tidak mudah begitu saja menyerah pada situasi-situasi sulit yang menekan hidupnya. Nah, bacaan kali ini seperti tadi katakan berasal dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Jika kita membaca kitab ini dari pasal 3 ini, ayat 1 sampai 21, kita akan membaca, melihat, dan menemukan istilah-istilah yang mencerminkan kegetiran, rasa sakit, dan penderitaan, serta kesulitan dalam hidup. Kalau kita baca nanti, di situ kita akan menemukan kata sengsara, kegelapan, kesedihan, kepahitan. Bahkan pada pasal 3:17 dikatakan, nafsi nasyiti tofah, aku lupa akan kebahagiaan. Itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kalau membaca dari teksnya dalam bahasa Ibrani tadi, nafsi itu artinya jiwaku, ya. Nasyiti itu lupa, ya. Tofah itu kebaikan. Jadi bisa dikatakan kebaikan atau kebahagiaan. Bahkan aku lupa tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat bahagia. Nah, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami kondisi-kondisi yang dikatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 121. Kata-kata tadi mungkin mewakili hal-hal yang kita alami hari-hari ini, ya. Namun kita juga percaya bahwa itu bukan akhir dari segala sesuatunya. Dan kalau kita membaca kitab Ratapan pasal 3 ini, itu bukan akhir, bukan seluruh dari kehidupan itu yang berisi dengan kegetiran. Karena kalau kita membaca dalam Ratapan pasal 3:21, ada sebuah terobosan, ada sebuah celah yang membuat kita punya pengharapan. Di dalam Ratapan 3 ayat 21, di balik semua hal yang mengungkapkan rasa getir itu, kitab Ratapan mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Nulis kitab Ratapan tidak hanya mengungkapkan kegetiran, kepahitan, penderitaan, tetapi ia mengajak juga mereka yang membaca ini untuk memperhatikan sesuatu yang utama, sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang menimbulkan kegetiran, kehampaan, penderitaan tadi. Apa yang diperhatikan? Yaitu pada ayat yang ke-22. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Hasdei Yahweh kilu tamnu. Tak berkesudahan kasih setia Yahweh. Kilo halu rahama'iu. Tak habis-habisnya rahmatnya. Khadasim labekarim. Selalu baru tiap pagi. Rabah emunateka. Besar kesetiaanmu. Nah, ini yang diperhatikan dalam kitab Ratapan. Kita tidak hanya memperhatikan persoalan-persoalan yang membuat kita tertekan, sedih, dan berputus asa. Tetapi kita mari melihat kepada keabadian, memperhatikan kepada keabadian yang tidak pernah habis. Yaitu apa? Yang tidak pernah hancur. Yaitu apa? Kasih setia Tuhan Yahweh, Bapa Surgawi. Rahmatnya
yang selalu baru dan tiap hari dan selalu segar setiap hari. Nah, kenyataan ini memberikan penghiburan dan pengharapan kepada kita bahwa kalau kita memperhatikan hal-hal tersebut, maka kita percaya bahwa di balik hal-hal yang menekan kita, membuat kita sulit, sakit penyakit, atau apapun saja, persoalan pekerjaan dan lain-lain, kita menaruh percaya bahwa masih ada yang tidak akan mengalami sakit, masih ada yang tidak akan mengalami kerusakan, sumber daya yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang hidup. Kalau kita senantiasa memperhatikan itu, melekat padanya, bergantung harap padanya, bermohon kuasanya itu hadir dalam hidup kita, maka kita akan tetap punya sumber daya untuk mengatasi semua hal yang kita hadapi. Kita membutuhkan stamina spiritual agar tidak mudah jatuh dalam penggodaan dan dilumpuhkan oleh begitu banyaknya tekanan dan persoalan. Nah, memperhatikan nilai-nilai utama dari sabda Tuhan tadi mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tidak pernah habis, akan menumbuhkan harapan bahwa kita memiliki sumber daya ilahi yang tidak terbatas yang akan menopang dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, ada hal terbaik yang dapat dilakukan di saat kita mengalami begitu banyak krisis dalam hidup yang tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Yahweh adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh. Marilah kita melihat melampaui apa yang kita alami hari ini. Jangan berfokus kepada apa yang saat ini mengepung diri kita atau menyusahkan diri kita, menghimpit diri kita, menekan diri kita secara psikologis. Kita harus melampaui itu, beyond, melampaui itu semua. Tujukan perhatian kita pada hal yang lebih besar dari krisis, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, rahmat yang selalu baru. Itulah yang akan memberi kita energi untuk menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatannya dan dengan kebenaran. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.